guys, udah kelar guys. Bentar, bentar. Tuh. Udah kelar guys. Udah kelar guys. Bentar, bentar. Udah kelar. Halo guys, welcome back to Silom ya. Aduh, balik lagi nih sama Kelana Purnama di episode ketiga setelah kemarin kita Boska. Boska. Lanjut. Sekarang kita lagi ada di lokasinya itu di daerah Majalaya. Tepatnya di daerah mana? Di Desa Karangtunggal. Karangtunggal. Majalaya. Sekarang kita lagi ada di Karanggantungan. Karanggantungan. Situs Karanggantungan. Situs Karanggantungan. Ada apa di dalam? Nanti kita explore untuk memecahkan, bukan memecahkan sih, untuk membahas mitos-mitos atau sejarah yang ada di sini. Oke? Yuk, stay tune terus, stay pantengin tune. terus. Kelana Purnama YouTube channel Iten Studio. Dan Mimen 78. Oke guys, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Dan center ya. Kemana? Kalau batu yang digantung mana? Apa? Oke, jalan sama Pak. Langsung kolam. Hah? Iya. Aiman sana Aiman. Di sana. Guys, kita itu barusan lewatin kesini tuh, ngelewatin berapa anak tangga Pak? Jam kan? Terkait banget. Satu bisa. Saya terkait tanya tuh pernah ngetang gitu dah. Oh. Mui jalanan. Beda cakep. Ini kalau di sini ini apa? Tempat apa? Oh itu tempat piknik, bisa tempat jaroh, bisa tempat jarah makam. Salah Sentur bukannya makam sih, tapi ya patilasan pergantungan ya semacam itu. Tapi sering ada selain dipakai wisata, dipakai oge kuno jarah oge gitu. Sering. Biasanya nu jarah eta tujuanna hoyong naon gitu Pak. Apa misalkan kada aya ka hoyong datang ka dieu atau ya, sisir nama gitu nya kemarokahan gitu. Ya. Ini kurang gaduh masalah buat naon we. Sisirna jarah. Tuh, jadi guys, mitosnya katanya kalau misalkan yang datang ke sini tuh kalian lagi punya banyak masalah, konon katanya itu bisa terselesaikan. Itu masalah seberat apapun. Tapi balik lagi sih sebetulnya ya, kembali lagi ke kepercayaannya masing-masing, ke agama yang dianutnya masing-masing. Kalau kata bapak, kenapa bapak siapa? Bapak Alo. Bapak Alo mah kumaha? Upami pada ka dieu?
percayanya barokah itu tergantung percaya masing-masing. Bapak minta percaya? Oh, itu percaya ulah kayak gitu udah percuma ku nanya ke tos capek gitu. Kalau nggak percaya Karena ngomong di wisata ya mending di bawah aja, diem jangan ke atas soalnya capek, tangganya banyak, nanjak juga. Nah Pak, kalau yang ini kan banyak kera ya di sini kan banyak. banyak Nah katanya teh kalah. Monyet Monyet panjang umur. Nah, nih guys, jadi mitosnya di situ gantung ya. Situ sekarang ketawang gantungan. sekarang dan Situs Karanggantungan ini. Jadi faktanya itu mitosnya katanya tuh ada 40 kera di sini tuh. Salah satunya itu tuh bisa diambil kan? Nah, ini salah satunya ini. Tapi si kera di sini tuh si monyetnya tuh di sini tuh nggak pernah berkurang ya Pak ya, dan nggak pernah bertambah. Jadi dari dulu cuma 40 gitu. Hanya 40. Sebenarnya monyet ini tuh memang mitosnya apakah real binatang atau itu jelmaan dari siapa gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Awalnya nggak tahu. nggak ada aja jadi Nggak ada kerak gitu. tapi sekarang masih 40 atau lebih. Sekarang banyak. Oh sekarang justru nambah. Nambah. Oh jadi sekarang. cuman mitos dulunya memang 40 gitu, tapi sini ke sini Sini banyak. banyak. Oh Logikanya, Ratusan sekarang. logikanya berarti begini. Ketika dulu mungkin 40 ya, sekarang bertambah banyak, otomatis mungkin si monyet itu ada si jantan dan betina beranak pinak kan. Nah, jadi mungkin di situ. Karena kan kalau kita baca-baca di sejarahnya itu katanya bahwa yang 40 monyet ini itu adalah jelmaan dari apa ya disebutnya kalau pengawal bisa. pengawal bisa, kalau di Jawa mungkin disebutnya abdi dalam gitu. Cuman ya itu balik lagi ke netizen semua. Soalnya kan di sini Kepercayaan kita yang mana? tugasnya menguak mitos benar apa tidaknya. Lanjut. Lanjut, oke. Kita ke perjalanan selanjutnya. Ya, Katanya di sini kan ada batu karang. karang yang ngegantung gitu. Kita coba ke sana. Aman tak kalau ke sana? Yuk. Nih guys, aduh. Shoot Pak. Gimana? Tadi Bapak nggak nolong. Yuk, ngilu ayo. Oh, Nengnya. oh. Kita jalur berarti. Pak, dipegat. Oh. Tapi tahu ya sih Kak. Walau Tadi sok. Lu apa itu? video. Jadi para sahabat Kelana Purnama, kita lagi udah hampir di puncak sih sebenarnya, mau masuk ke situs batu karang itu ya, yang terhimpit sama akar-akar. Terus di dalam itu ada gua. Kita coba masuk ke sana. Permisi sama yang ada di sini. Kita nggak ada maksud apapun. Kita hanya ingin tahu sejarah aja sih, ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya buat kalian semua. Tahan dulu situ ya. Naik dulu. Batuan. Atau di sini aja kita mah di sini dulu. Lain guys. Alhamdulillah guys, kita udah ada di puncak paling tertinggi, yaitu di batu karang gantungan ini tuh. Ini jadi puncaknya dari karang gantungan tuh ini. Jadi ini tuh bentuk batu tapi terhimpit sama kedua akar gitu. Jadi batunya di tengah. Konon katanya di sini tuh ada makam yang nggak pernah terlihat makamnya itu, namanya makam Mbah Yang karang. Eyang Karang. Assalamualaikum Eyang Karang, assalamualaikum semua yang ada di sini. Jadi mitosnya gitu sih. Jadi ada makam Eyang Karang di sini.
tapi tidak pernah tahu gitu. Ya, jadi- Makamnya itu di mana, mitosnya kayak gitu ya. Si Eyang itu berasal dari kerajaan Galuh yang datang untuk menyebarkan Islam di wilayah sini. Nanti sebenarnya di wilayah Ciparai, Majalaya, Pacet itu sebenarnya berkesinambungan untuk kerajaan Galuh sendiri. Ada buat di sebelah sana ada wakilnya, sebelah sana di setiap tempat itu ada wakilnya. Kalau di Jawa mungkin lebih ke wali ya, Ya mungkin lebih seperti ke itu. wali gitu. Jadi konon katanya kalau misalkan si karang ini sampai terlepas dari akar akan ada bencana. Tapi itu cuma konon katanya menurut mitos warga setempat gitu seperti itu. Dan cerita monyet yang 40 itu konon katanya juga sebagai abdi dalam atau pengawal Mhm. yang berubah jadi monyet untuk menjaga kelestarian wilayah ini. Karena sekarang ini kan ini salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Bandung ya. Mhm. Aha, jadi si Karanggantungan itu adalah salah satu cagar budaya yang ada di Majalaya gitu. Tepatnya di Kabupaten Kecamatan Paseh ya. Kecamatan Paseh, Desa Karangtunggal namanya. Desa Karangtunggal. Bagi kalian yang mau main-main ke sini, silakan mau siang atau malam lebih rame. Kalau kalau siang kalian bisa, karena kan ini cagar budaya jadi memang dibuka buat wisata umum. Jadi kalian bisa di bawah. Cuman kalau misalkan pengen mengacu adrenalin untuk sekedar mengetes fisik kita, kekuatan kita kalau hiking ke atas itu segimana, boleh dicoba gitu. Kalau mau ini juga jarah juga bisa di sini jarah. Tapi ya minimal jaga adat kepercayaan di sini, orang sini jangan sampai berbuat aneh-aneh lah, berbuat macam-macam. Silakan datang. Kalau untuk macam-macam mending jangan datang lah daripada ngerusakin situs yang udah ada gitu. Iya. Katanya mau ada yang ini. Oh ya, tadi kan di bawah udah sebenarnya kita sama ini ya, sama kunciannya di sini, penjaganya di sini, sama Kang Alo karena penjaganya lagi sakit ya, Mbah Entis lagi sakit. Nah tadi kita sempat ketemu sama warga di sini, jadi dia ingin mencoba mungkin diam di sini beberapa saat untuk menikmati suasana yang ada di sini, gitu ya. Ada pemirsa Ada pemirsa yang ingin mengetes mengetes adrenalinnya di sini gitu. Kita coba untuk beberapa waktu ya di sini. Panggil dulu orangnya. Bisa naik ke sini. Namanya siapa ya? Gocir kemarin yang ikut di Boska. Oh, Cer, naik cer. masih ini ya, masih on. Masih on. Sekarang kita bergeser tempat dulu ya. Masuk spot gua Masuk katanya. spot gua. Gua ini sih sebetulnya hanya beberapa meter ya. Ini di sini yang dipakai buat apa? Tapak buat semedi juga bisa dipakai. Kemudian masuk dulu. Ya, boleh. Ayo masuk dulu. Sini, Mbak. Bisa bisa masuk sini. Coba. Ya. Itu ke dalam sana masih kelihatan. Oh, susah ya? Bisa. Kau naik, Pak. Untuk itu. Oh, gitu. Udah naik lah sana. Mbak, di luar aja ngomongnya kalau buat bawa. Oh, bener-bener pakai sendiri. Guys, Guys, apa maksud apapun ya, terus terang di sini panas, juga bikin sesak, bikin sesak napas. Cuman kita coba berpikir netral aja ya, jangan berpikir kemana-mana untuk keselamatan kita semua. Oh ya, lupa, saya jenengan teh. Pirhan. Oh, Gocir Pirhan. kita, gocir lah. Pirhan Gocir, berapa tahun? 17. 17 tahun. Oke. 23. Oh, 23 tahun. 17 senti ya. Jadi berarti siapa? Bang Gocir sama kita ditinggal dulu di sini untuk beberapa saat. 15 menit cukup. 15 menit lah ya guys ya. Kalau tidak kuat silakan Anda pulang sendiri. Ya, siap. Jadi untuk merasakan di sini. Tapi tong apa? Jangan ngarang, ikut natural ya. Kita tinggal beberapa saat sok dikasih kamera Senter. sama senter sama kamera HP lah. Boleh. Nanti Gitu ya. kamera handphone aja dikasihnya. Terus perlu diingat ya kalau misalkan para sahabat Kelana Purnama mau kesini,
perlu diperhatikan, hati-hati. Terus apa yang kita pakai itu hati-hati, usahakan pakai sepatu ya, karena memang Jalannya licin. treknya licin, terus juga banyak duri-duri yang ngegelantung gitu tuh sampai nyempil-nyempil ke baju. Terus diperhatiin juga kiri kanannya karena memang jurang gitu. Dan jangan berpikiran negatif. Karena jalannya memang setapak sih gitu, memang setapak gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang di jam 12:05. Sekarang di jam 12 ya. Jadi silakan Babang Kucir, jangan lupa berdoa ya. Ya, siap. Center kan? Ini center. Ini HP. Rekamnya ke depan atau ke belakang sambil explore lah, jangan diem. Tapi kalau misalkan nggak kuat nyium aroma yang ada di sini, jadi bolehlah di sini atau sebelah sana. Mau bolak-balik juga boleh, tapi hati-hati. Tunduh tuh kira-kira. So, sambil direkam. Bisi tunduh. Siap, siap. Sabar ya. 2 tahun di sini. Boleh. Dadah. Oke. Bocor nggak kalau masih ada di sini? Bocor ya? Yang tapa di sini dulu. Bau. Oh, ini juga udah mulai nggak enak nih. Terus kasihan tapa di sini mungkin di bawahnya juga. Panas guys.
Masih ada yang keluar guys. Kayak ada yang pintu di sana. Dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam juga masih ada, cuman jalannya kecil. Guys, udah keluar guys. Bentar. Oh. Udah keluar guys. Bentar, mana? Oh, keluar. Dia mau keluar. Udah keluar guys. Bentar, mana apa? Dia mau keluar. Di sini tempatnya masih asri guys. Cuma namanya itu yang gak enak. Hilang. Oke, selesai juga. Bukan uji nyali ya, apa namanya ya, cuman buat sekedar explore ada apa aja gitu. Tadi ada bukan peserta tapi korbannya sini. Lihat dulu, dia tampak kelelahan guys. Tuh guys, ya Cir, ngobrol Cir. Yang si bapak nak. Nah, tadi teh Pak kita ditinggalkan nyarira di luhur. Ini nah yang apa menyarira kumaha di luhur. Cek. Nah, kumaha apa aja yang dirasakan? Ya pertama dari sebelum masuk ya Pak ya, sebuah udah hawanya juga udah nggak enak gitu kan. Dari baunya juga kayak bekas ya dulu ya bekas sajen gitu ya. Iya, duduk di sana. Itu lain bukannya bau mulut, bukan bau mulut kamu sendiri. Takutnya bau mulut kamu kan karena mulut dekat hidung jadi bau sungut gitu. Kamu ada bawaan dari sana aja. Oh iya, bukan dari sana. Apalagi kan di kanan itu kayak ada jalan ke atas. Nah, dari sana teh, dari ujungnya teh, saya lihat ada yang kayak yang nolong, bahasa Indonesianya apa? Menongong, nongtot. Ya, yang mengintip gitu Pak. Dari sana teh, ya Allah, saya serius ya. Saya yang ngintip itu Pak dari atas. Saya lihat yang nggak ada lagi. Yang dari kiri juga kan ada, cuman kecil. Pertama jauh, cuma kelamaan ngedeketin ke bawah. Nggak lama dari situ lihat ke depan ada celah batu dikit. Ada ular Pak keluar itu teh. Ya ada kita tahu rekam atau enggak sama kamera. Tadi saya nggak kuat juga, iya karena itu kan
sama yang di sana sama yang di kiri, pokoknya mah yang deketin itu yang di kiri. Rupanya Apa menyerupai rupanya mah kelihatannya. namun yang di kiri mah kayaknya mah pasti kayak kepala ular, soalnya agak monyong gitu. Kalau yang di kiri nggak tahu, mungkin bentuk monyet atau apa, cuman yang berusaha ngedeketin gitu kan. Mungkin itu bayangan kamu kan kayak monyet. Enggak, tadi juga kan saya teh dengar suara jalan kaki ya. Oh, Ternyata kaki saya sendiri. Begitu. ternyata kaki kamu Ternyata ya. kaki saya sendiri. Tadi saya udah kaget gitu kan. Pas saya diam, ternyata kaki saya. Tapi Gitu, mungkin mungkin lah. tadi kan kamu sempat udah nggak kuat gitu Nah, kan. karena pertamanya nggak kuat itu karena lihat itu ular itu. Ya jadi mungkin realistisnya berpikirnya kita anggap aja itu ular ya, ular beneran. Nah, di Tapi hutan juga sih. ya kan memang di hutan kan posisinya, terus juga barangkali kan membahayakan diri dia lah gitu kan. Kalau misalkan ularnya ngedeketin terus matok kan, ya Nggak ada apalagi lagi ular yang kayak berbisa, Kalau ngedeketin saya bisa kabur kan ya. Ini mau udah dideketin, hilang. saya lihat ke kiri ke kanan lagi, nggak lama hilang, Mhm. nggak ada. Kembali di depan banget. Tanggapan Pendapat Bapak pendapat ada ular gitu. kumaha sahur Bapak? Sebenarnya kelihatan nggak ada yang melihat banyak orang, sendiri aja kalau melihatnya. Tapi memang ada sosok ular gitu. Ya pasti kemungkinan ada, Mm-mm. kemungkinan nggak ada, itu kemungkinan kewenehan aja. Kelihatannya gitu. Kewenehan teh gak sengaja. Jadi Sengaja. cuman kita kalau misalkan kita disimpan sendiri di suatu tempat, Nah, kelihatan apa gitu. Sebutnya kewenehan, bahasa Sunda kewenehan. Jadi kewenehan. tiba-tiba menampakkan diri Tiba-tiba. gitu. tapi kan nggak semuanya ngelihat. Kadang-kadang masuk ada ya apa ya? Udah seperti itu. Yuk kita cukup kita perjalanan pulang dulu ke bawah. Lanjut di bawah aja ya. Lanjut di bawah kita ngobrol-ngobrolnya ya. Ya. Ya sendalnya dipakai dulu kameramen dan lighting. Tapi upami biasa di Copot Jinjing aja apa? licin nggak? Licin. Ya udah pakai. Atau mau dijinjing aja. Tapi udah kalau ada durian gimana? Gimana? Yuk. Yan, kamu aman di belakang? Aman. Yuk. Nice. Guys. Kan? Diharap kan? Diharap. Depan belakang sama aja. Jangan saling ninggalin aja bareng-bareng. Bare lampu. Yang udah di bawah kasih lampu ke atas. Tungguin. Guys, kebayang nggak sih perjalanan kita malam-malam di gunung, lihat. Tapi kalau misalkan kita lu merekam ya dulu? Iya. Tapi kalau misalkan kita berpikir buat merefresh otak, cocok banget karena view kota atau daerah-daerah yang ada di bawahnya itu kelihatan banget gitu, dipenuhi sama lampu-lampu. Puncak Burinong gitu. Sebenarnya ceritain dulu deh dikit perjalanan malam ini tuh luar biasa banget ya, dari mulai trekking sampai ke atas gunungnya, terus juga kan habis hujan, licin, gelap, segala sesuatunya memang, tapi alhamdulillah sih dilancarin gitu ya. Cuman tadi sempat penasaran sih dengan Bapak Alo. Tadi pengennya sih ngebahas tadi kan di atas. Cuman apakah ada sesuatu kah Bapak yang pengen disampaikan? Tadi pas di atas mungkin Bapak ada yang mau disampaikan sama kita, atau misalkan petua-petua apa yang baiknya disampaikan untuk kita juga, untuk para anak muda sekarang gitu, untuk menjaga kelestarian budaya kita, ataupun ya nasihatnya lah pokoknya aja nak kalau orang sadaya anak makan. Jadi awal bahas apa? Kenapa tadi bapak kan? Dong di lah ngebahas, jangan di sini ngebahas pas di atas. Ada apa dulu? Kenapa sampai nggak boleh kita ngebahas di atas? Ya kemungkinan kalau ada yang lemah
mungkin bakalan jadilah itu di atas. Kalau ada yang lemah, tapi alhamdulillah nggak ada. Lempeuh Cuman Yuni kecapean ya. Salah Capek, Pak. bahasa Sunda mah lempeuh Yuni. Lempeuh Yuni gitu. Kemungkinan kalau dibahas di atas ada yang jadi. Kena. Tapi Kena. tadi kan setelah kita balik lagi ke tadi apa ya? Tadi kan sempat dibahas masalah ular tadi itu apa memang memisahkan anu sok jara atau nutapa anu semedi di luhur sok aya ninggal-ninggal nu itu melihat itu. Ya kemungkinan ya. Tetap baik ya. Iya. Kalau ada yang melihat sendiri, nggak ada yang banyak lihat. Kan ya semua nggak melihat. Ada Cuman sendiri. Ya. Kemudian ada monyetnya memang ayah kita monyet. Hai monyet mah biasa jadinya. Dia monyetnya bentuknya gaib. Ayo oke, Pasti ada. pasti ada ya. Ada emang tempatnya di dia. Dan itu, Putih sana. Yang sembah dalam Yang sembah dalam. perbulan Hanoman. Oh. Putih ya Pak. Iya putih. Oh, jadi bentuknya putih guys. Yang tadi dilihat katanya pas tadi ditinggal sendiri di atas pas si korban ini kita simpan di atas tuh. Selain lihat ular ada juga monyet putih Yang perbulan yang Hanoman. Nah, Tapi- kata si bapak itu bilang itu jelmaan dari Eyang Prabu coba Hanoman itu guys. Tapi tadi sih sebenarnya ya pas di atas tuh pas kamu lagi uji nyali ya, aku tuh ngelihat di pohon ya persis banget di tempat kita tadi berdiri nungguin yang uji nyali. Ngelihat ini bentuknya memang sama kayak gitu sih. Jadi tadi aku berusaha untuk kasih tahu ke adik ya, ke adik aku yang lihat sana, ke sini karena emang udah bikin gagal fokus sih Pak. Sebenarnya tadi pas di atas udah hawanya tuh udah nggak enak ya. Si hawanya tuh tos enak, terus udah sesek, bau berbagai Macam jenis macamnya, tos ke arambe, tos ke arangse gitu tah. Tos terawasan lah. Itu memang sih kalau misalkan kita berpikirnya untuk kalau misalkan netizen mau uji nyali atau misalkan memang mau mencari sesuatu di sini, mungkin kemungkinan banyak sih itu. Iya banyak. Ya betul ya Pak ya, kemungkinan banyak akan yang menampakkan diri. Cuman kan kalau kita di sini memang channel Sejarah. channel Kelana Purnama ini lebih ngebahas ke mitos gitu, ke sejarah, karena memang untuk sekarang sih para anak muda udah fokusnya mainnya ke TikTok ya, lupakan sejarah gitu. Jadi kita mencoba untuk itulah dibikin sebagus mungkin lah untuk ada ketertarikan untuk ingat lagi sejarah. Dek, tadi Dek, Masuk nggak? Masuk pernah jangan nggak? dimasukin di belakang. Dek, tadi nu ditinggalin non Dek. Bahas. Masuk, bisa mau masuk mas? Sini aku. Jangan. Hah? Enggak usah. Tadi sih pas lagi Ituin aja, duduk Mbak. nungguin yang itu yang dia yang uji nyali kan lagi duduk terus kita lihat ke arah mana yang ke arah sini kalau nggak salah. Iya. Sini kalau nggak salah. Kalau ada ya yang putih itu, yang monyet putih itu ya lihat. Tapi yang lebih bikin gagal fokus itu yang nyala api. Dari tadinya gede ngedekat tapi dia makin kecil, Iya. hilang. Itu sih yang bikin udah malas di sana. udah malas lah diam di sana. Makanya tadi ke kakak kan bilang, "Loh, turun. Jangan di sini ngomongnya." Ya, soalnya itu gak kita ngeliatin juga jadi awkward gitu. Jadi sih itu aja sih yang bikin gak enak, mas. Selebihnya ya banyak sih tapi nggak bikin yang kayak gimana gitu. Wajar ya. Ya masih wajar sih. Jadi gitu guys pandangan itu. Ini Ini lighting kita juga ngerasain sesuatu nggak? Si ganteng kalem gimana? aman. Sama ngehep. Aman tapi lesu. Tadi kan tuh pandangan anak IndiHome nih. Anak IndiHome dia tuh. Anak Lihat-lihat, Telkom. nggak tahu saya cuma nggak lihat apa-apa, cuma ngeliat pohon bau-bau aneh lah gitu ya selebihnya. Jadi intinya bukan itu yang kita perbesarkan, cuman kemanapun kita datang kita harus harus permisi dulu lah ke yang punya wilayah, minta izin. Larangan-larangan yang ada di masyarakat juga jangan kita langgar. Pak, di sini kalau larangan Pak, pantrangan apa Pak biasanya nggak boleh?
di sini enggak ulah. Paling yang nggak boleh dilakuin kan, kalau misalkan di laut kidul nggak boleh pakai baju hijau, kalau di sini ada nggak? Enggak ada. Yang penting mah jaga aja ya Pak, omongan, jaga omongan tong aja. sompral, Jaga diri, kan? Repo. Jaga diri. Tata krama juga. Di sini mah nggak banyak pantangan, yang penting itu yang sopan, Ya. jaga alamnya, jaga lokasinya, permisi sama yang nunggu di sini ya ke masyarakatnya ataupun ke hal Di yang sini lain. jaga mulut, enggak bicara aneh-aneh, Ya. jangan fokus gitu. Gitu guys. Gimana teh? Oke, kayaknya udah cukup ya untuk petualangan hari ini. Capek. Haha. Jadi pada dasarnya sih banyak hal yang kita dapat di sini. Jadi di sini tuh kita balik lagi review lagi tentang apa? Apa namanya tuh? Karanggantungan Ini tentang 40 monyet itu. Alhamdulillah tadi ada satu monyet yang menampakkan bahwa mitos itu mungkin benar ya, karena monyet itu menampakkan, alhamdulillah menampakkan diri di sini ada. Terus juga untuk apa namanya, bahkan kalau misalnya secara kasat mata untuk siapa tadi teh Mbah siapa yang Eyang Hanoman itu, alhamdulillah juga gitu kan bisa menemui kita lah ibaratnya gitu ya. Terus juga apa namanya, story tentang ke kerajaan Saunggaluh gitu. Kan di sini ada situsnya, ada tempatnya. nah situs yang tadi kita datengin itu yang batu sama akar-akar itu, yang konon katanya ada makam Mbah Eyang apa sih? Yang Jadi lupa ya, Eyang Karang itu gitu kan. Alhamdulillah kita juga sempat mendatangin juga ke sana gitu. Jadi kalau untuk pengen lebih tahunya lagi nih, kalian bolehlah kesini lah, mencoba nanti ketemu sama Bapak Alo atau Bapak Entis gitu kan. Kebetulan Bapak Antisnya lagi sakit, jadi sama Bapak Aon pilih lah. Yang penting itulah jaga diri. Kalau mau datang ke sini jaga omongan juga. Jadi Pak ada pesan-pesan Pak buat kawan-kawan yang mau datang ke sini. Ya, Pak, kalau silakan. mau datang ke sini siapa saja ambil makanan untuk monyet. Ya. Bukan untuk bapak, untuk monyet. Untuk Sini. monyet. Kalau nggak ada, ya sekarang turun kan? Iya. Ya gitu aja. Jadi yang berbagilah ke yang ada di sini gitu, yang monyet asli, bukan monyet asli, dikasih makan. Ya kasih makan. Kasih makan. Monyet putih itu bukan dia ya. Ini bukan ini monyet putih. Ya mungkin segitu aja explore tempat mitos dan bersejarah kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Like and comment. YouTube channel kita, Mimen 78 dan Iteng Studio. Bye bye. Assalamualaikum.